Dapat tantangan, bikin minuman segar-segar buat minum satu kampung cuman pakai duit noban. Oke lah, cari ide dulu di atas loteng. Nah, udah dapat ide, aku langsung ke pasar, beli serai, jeruk nipis, telur kodok, dan teh bendera. Oke, pertama seduh telur kodok dengan air panas, potong-potong jeruk nipis lalu diremas-remas biar keluar. Tokok-tokok serai, potong-potong, rebus dengan gula dan tiriskan. Next, teh bendera ini direbus dengan air panas dan disaring ya. Oh ya, tadi aku pakai diamond knife set dari Stain Cookware. Total dapat 4 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah. Dan pisaunya sudah diamond coating, jadi memotong apapun tidak bakal nempel di pisau. Lanjut, tuang galon fit, teh bendera, telur kodok, jeruk nipis, air gula serai, dan es batu. Oke, udah jadi. Simple banget kan? Ini es teh bendera serai selasi jeruk nipis kacau balo. Kalau kurang manis, tambah gula sendiri ya. BTW, bayangin deh, kalau segelas aja bisa dijual 10.000. Tunggu dulu ya. Dapat tantangan, bikin minuman segar-segar buat minum satu kampung cuman pakai duit noban. Oke lah, cari ide dulu. Oke, sebelum berhasil bikin dessert ini, ada balon merah yang bikin kesel. Ya, ini gagal karena balon yang kubeli di warung sudah lapuk mahal pula. Tapi akhirnya berhasil bikin juga mini coklat bowl dengan krim dan strawberry. Cocok banget buat yang mau gendut. Oke, pertama coklat kompon dilelehkan lalu oles ke cetakan silikon dan masuk kulkas biar keras. Next, untuk krimnya aku pakai whipped cream campur dengan air dingin dan kocok pakai hand mixer Mito MX200. Ini high end quality, 5 speed, ada 2 jenis kepala dan low watt. Nah, untuk krimnya bisa dicampur dengan bubuk matcha atau yang lain sesuai selera kalian ya. Oke, kalau cetakan mini coklat bowlnya udah keras, tinggal disusun di atas piring, tambahkan strawberry, pencet krimnya sampai penuh, topping lagi dengan strawberry dan daun mint. Oke, udah jadi, cakep banget nih. Kalian cobain ya, semoga pada gendut. Oke, sebelum berhasil bikin dessert ini, ada balon merah yang bikin kesel. Ya, ini gagal karena balon yang kubeli di warung sudah lapuk mahal pula. Tapi akhirnya berhasil bikin juga mini coklat bowl dengan krim dan strawberry. Cocok banget buat yang mau gendut. Oke, kalau kayak gini, selera makan dijamin naik 100%. Sambal bawang krecek pakai telur dadar. Makannya sampai doer-doer. Oke, potong-potong cabai setan, lalu masuk ke wadah dan goncang-goncang biar lepas bijinya. Lalu kerupuk kulit direbus sebentar sampai teksturnya lemes ya. Next, panaskan minyak, masukkan bawang merah, cabai setan, pete, masak sebentar, masukkan kulit, garam, gula, penyedap, daun bawang, lalu aduk-aduk lagi dan masak sampai matang. Biar tambah mantap, kita goreng telur dadar seperti biasa ya. BTW, aku pakai platinum pan Stain Cookware ukuran 32 cm. Ini udah anti lengket, anti baret, lihat tuh. Dan udah dapat dandang kukusan. Dan ini fungsi prestonya bikin memasak lebih cepat matang 30%. Oke, makannya pakai telur dan nasi putih aja udah nikmat banget. Kalian cobain deh, ku jamin puas kalian. Kalau kayak gini, selera makan dijamin naik 100%. Sambal bawang krecek pakai telur dadar. Makannya sampai doer-doer. Oke, potong-potong. Ini dia ide sarapan buat bapak-bapak di rumah. Oke, pertama ini daging maling, terus ada sosis sapi, dan telur 2 biji biar pas. Nah, aku sekali masak langsung sekaligus pakai panci sekat Venus Pan Stain Cookware. Ini sudah granite coating, dijamin anti lengket. Memasak pun jadi hemat gas dan hemat waktu. Ada penutupnya dan bisa dipakai untuk kompor biasa ataupun kompor induksi. Pokoknya ya, masak-masak dijamin jadi semangat deh. Oke, udah jadi. Beneran deh, 5 menit udah langsung beres semuanya. Kalau untuk rasa nggak usah diragukan lagi deh. Ini dia ide sarapan ini tempe mendoan sultan, enak banget apalagi pakai sambal kecap spesial. Oke, pertama potong daun bawang, siapkan tempe, tuang tepung bumbu, air, kaco-kaco, masukkan daun bawang, kaco-kaco lagi, dan celupkan tempe. Nah, kali ini aku bakal goreng pakai kompor listrik tertipis di dunia dari Mito. Pas banget, fry pan Stain Cookware ini bisa dipakai di kompor listrik juga. BTW, pan ini anti lengketnya terbaik ya. Coba lihat deh, aku goreng telur gak pakai minyak dan anti lengket-lengket telurku ini. Oke, lanjut goreng tempe ya. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja masukin tempenya. BTW, kompor listrik Mito ini tertipis di dunia. Sangat mudah dipakai, tinggal pencet on aja dan ada 9 level panas. Ada yang warna putih dan ada yang warna pink juga. Oh ya, ini tempenya digoreng setengah matang aja. Dan siapkan juga sambal kecap khas tempe mendoan. Tambahkan lagi emas-emas biar jadi sultan. Oke, udah jadi. Selamat mencoba. Ini tempe mendoan sultan, enak banget apalagi pakai sambal kecap spesial. Oke, pertama
Nah, ini sambal kecap yang cocok buat tempe mendoan. Dijamin makannya nambah terus. Oke, masukkan bawang putih, bawang merah, cabai setan. BTW aku lagi malas potong-potong pakai pisau, jadi aku pakai chopper Mito Chiba. Ini ada 2 speed, low watt, dan sangat kuat. Pokoknya andalan banget di rumah deh. Tuh, lihat, dalam sekejap langsung beres. Oke, tuangkan ke mangkok yang kecil, lalu tambahkan kecap manis agak banyak dan dikacau-kacau sampai merata. Oke, udah jadi. Gampang banget kan? Semoga pada suka ya. Nah, ini sambal kecap yang cocok buat tempe mendoan. Dijamin makannya nambah terus. Oke, masukkan bawang putih. Waduh, gawat guys. Istri suruh beli daging cincang, ku beli pula daging yang utuh. Tapi tenang, aku bisa bikin daging cincang sendiri. Oke, ini buang dulu kulitnya, lalu dipotong jadi ketul-ketul kecil macam nih. Masukin ke chopper Mito Chiba. Ini bisa halusin daging dengan sangat mudah. Ini choppernya bandel, tenaganya kuat dan low watt. Beli satu di rumah, dijamin gak nyesel. Tuh, lihat. Hasilnya cakep banget. Oke, daging cincangnya dalam sekejap langsung beres. Pokoknya mau daging apa aja bisa dihalusin. Waduh, gawat guys. Istri suruh beli daging cincang, ku beli pula daging yang utuh. Tapi tenang, aku bisa bikin daging cincang sendiri. Oke, ini buang dulu kulitnya, lalu dipotong jadi ketul-ketul kecil macam nih. Masukin ke chopper Mito Chiba. Ini bisa halusin daging dengan sangat mudah. Ini choppernya bandel, tenaganya kuat dan low watt. Beli satu di rumah, dijamin gak nyesel. Tuh, lihat. Hasilnya cakep banget. Oke, daging cincangnya dalam sekejap langsung beres. Pokoknya mau daging apa? Yuk kita bikin burger klasik yang super juicy dan super tebal. Ini bikinnya gampang dan enak banget. BTW aku beli daging burgernya di supermarket 15.000 dapat 2 biji. Lumayan kan? Dagingnya ini cuma dikasih garam dan merica aja ya. Lalu di pan fried sampai matang. Aku masaknya pakai panci sekat Neopen stand cooker. Ini sekali masak bisa sekaligus, jadi bikin hemat gas dan hemat waktu. Dan ini sudah coating granit dari Jerman. Sekarang ban burgernya dikasih mayones dan saus, lalu tumpukin patty-nya. Ya udah gitu aja, burgernya udah siap. Kalian cobain deh, semoga pada suka ya. Yuk kita bikin burger klasik yang super juicy dan super tebal. Ini bikinnya gampang dan enak banget. BTW aku beli daging burgernya di Sumpah deh, nyesel kali aku masak perut ini. Baunya nggak ketolong lagi. Padahal udah dicuci pakai garam, cuka sampai direbus pakai jahe. Tapi ya udahlah ya, namanya juga coba-coba. Oke, pertama masukin perut, jahe, garam, kaldu jamur, merica, dan air rendaman angka. Ini direbus agak-agak 2 jam dengan api sedang. Sambilan nunggu kita potong-potong sayur asin juga. Oh iya, kalau masak yang kuah-kuah gini cocoknya pakai Diamond Casserole Pan Stand Cookware. Ini yang 24 cm, total 7 lapis granit Jerman anti lengket. Pemakaian sangat awet. Ibu-ibu pasti doyan. Oke, setelah 2 jam angkat perutnya dan dipotong kecil-kecil sesuai selera. Nah, masukin lagi sayur asin ke pan yang tadi dan potongan perutnya. Lalu dimasak lagi sampai perutnya lembut ya. Oke, udah jadi. Kalau untuk rasa, tah cemana lah ya mau kujelasin. Mending beli di kedai makan yang udah jadi deh. Tinggal makan aja. Sumpah deh, nyesel kali aku masak perut ini. Baunya nggak ketolong lagi. Padahal udah dicuci pakai garam, cuka sampai direbus pakai jahe. Tapi ya udahlah ya, namanya juga coba-coba. Oke, pertama masukin perut, jahe, garam, kaldu jamur, merica, dan air rendaman angka. Ini direbus agak-agak 2 jam dengan api sedang. Sambilan nunggu kita potong-potong sayur asin juga. Oh iya, kalau masak yang kuah-kuah gini cocoknya pakai Diamond Casserole Pan Stand Cookware. Ini yang 24 cm, total 7 lapis granit Jerman anti lengket. Pemakaian sangat awet. Ibu-ibu pasti doyan. Oke, setelah 2 jam angkat perutnya dan dipotong kecil-kecil sesuai selera. Nah, masukin lagi sayur asin ke pan yang tadi dan potongan perutnya. Lalu dimasak lagi sampai perutnya lembut ya. Oke, udah jadi. Kalau untuk rasa, tah cemana lah ya mau kujelasin. Mending beli di kedai makan yang udah jadi deh. Tinggal makan. Bang, bikin nasi goreng dong. Oke lah, ini nasi goreng maling telur. Bukan maling beneran ya, tapi maling daging kaleng itu loh. Dagingnya ini aku potong dadu kecil-kecil aja. Nasinya campur telur, kecap Maggi,
micin, lada putih, dan kaco-kaco. Boleh tambahin telur kalau kurang. Nah, daging maling yang tadi di pan fried sampai harum dan ketepikan ya. Masukkan nasi dan goyang-goyang sampai matang. BTW ini Platinum Pan Stand Cookware, anti lengket, anti baret. Tuh lihat, aku pakai sutel besi, aman-aman aja. Setelah matang, masukin cabai merah, daging maling yang tadi, telur, dan kaco-kaco lagi. Terus ingat tray rasa juga ya. Kalau kurang asin, tambahkan kecap asin. Kaco-kaco lagi dan sudah jadi. Bikinnya praktis, cepet, dan enak. Aku tambahin cabai rawit biar nggak rebutan sama anak-anak. Oke, selamat mencoba. Semoga pada suka ya. Bang, bikin nasi goreng dong. Oke lah, ini nasi goreng maling telur. Bukan maling beneran ya, tapi maling daging kaleng itu loh. Dagingnya ini aku potong dadu